Pertama mungkin lebih menyoroti kepada bagaimana sebetulnya peta kebijakan dan apa yang terjadi dengan peta politik kita hari ini. Jadi kalau saya sedikit boleh memberikan judul adalah mewujudkan keadilan pemilih pada pemilu 2024 bila memang 2024 akan terjadi pemilu yang tadi Mbak Titi juga sudah sampaikan bulan April dan bulan November di tahun 2024. Nah sebetulnya kalau kita bicara hari ini sedikit bahwa memang kemunduran demokrasi hari ini sudah sangat terlihat dan juga tadi saya kira Mas Ridho sudah menyampaikan bagaimana kondisi peta indeks demokrasi. Nah hari ini juga tadi udah Ferry juga sudah cerita jelas bahwa kekuatan politik oposisi menjadi sangat sedikit gitu ya dan justru lebih banyak komposisi rangkul gitu ya, rangkul merangkul menjadi satu. Nah itu yang justru akan sangat mengkhawatirkan terkait bagaimana sebetulnya kebijakan yang bisa kita benarkan realnya gitu ya. Nah, jadi kemudian juga tidak adanya parpol yang dekat secara tulus kepada kekuatan masyarakat sipil. Jadi parpol lebih banyak mementingkan kelompoknya dibanding masyarakat sipil. Mungkin ini polanya agak berbeda di periode sebelumnya dan kemudian SBY yang masih ada kubu oposisi yang mau turun serius gitu membantu meskipun sekarang jadi berubah. Nah, kemudian reformasi parpol hari ini yang tidak terwujud juga. Dan padahal kita sudah sangat teriak-teriak dari mungkin 10 tahun yang lalu, ayo dong reformasi parpol gitu ya. Kemudian kita ingin mengubah secara substansinya dan juga hasil pembahasan RUU hari ini misalnya ya, saya kira teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah paham misalnya soal UU KPK, UU Cipta Kerja yang memang semua adalah kemauan pemerintah gitu. Jadi memang ketika masyarakat demo ya silahkan gitu, tapi nggak akan diubah kok gitulah hasilnya mereka. Nah, kemudian juga pola revisi perundangan yang diajukan pemerintah itu cenderung tidak transparan, tidak berdasarkan evidence base. Tadi juga udah Ferry sangat lengkap untuk cerita bahwa bagaimana terjadi UMK tadi yang sebetulnya kalau kita ingat itu nggak masuk prolegnas, tapi tiba-tiba ada perubahan dan langsung disetujui parlemen. Kemudian ya kekuatan masyarakat sipil hari ini ya memang nggak dianggap gitu oleh pemerintah. Jadi kalaupun kemarin kita sudah sangat menyarankan pilkada 2020 ditunda, sebetulnya ya hanya didengarkan gitu, tapi nggak ditunda juga gitu. Jadi memang agak sulit kita untuk menembus bagaimana maunya pemerintah hari ini. Nah, kemudian kita juga ngeliat soal ranking indeks korupsi yang dirilis awal tahun ini ya, yang kemudian merosot. Kemudian budaya politik kita hari ini yang memburuk gitu ya, tapi saya lihat sih ada angka soal tingkat penyelenggaraan pemilu yang mungkin naik digitnya ya, tapi di hal yang lain secara overall dia turun jadi 6,30. Nah, jadi konsekuensi dari hari ini apa sebetulnya? Nah, ini ada statementnya Prof. Mahfud yang menurut saya menarik gitu, bahwa beliau cerita kalau memang keperluan politik tidak sama dengan tuntutan hukum tata negara. Jadi keputusan-keputusan politik itu menghendaki kecepatan gitu, dan penyesuaian dengan situasi, terutama dengan kekuatan kesepakatan politik. Jadi betul kalau memang tadi misalnya ada hukum acara MK harus diubah, ya mungkin memang begitu gitu loh, karena memang ada kekuatan kesepakatan tadi. Nah, kemudian media massa kalau hari ini misalnya kita tahu bahwa ada corak demokrasi yang semu. Kalau Prof. Erlangga cerita dalam risetnya, ya memang hari ini ada new despotism, jadi memang ada kekuatan pasar, modal, teknologi, media, gitu, angkatan bersenjata. Jadi sudah kumpul semua ini gitu loh. Tinggal kita nggak tahu mau ngapain lagi mereka. Jadi kita ini sebagai masyarakat sipil sebetulnya sedang menghadapi darurat gitu loh. Tapi mungkin kan ini belum terlalu dirasakan karena kan mungkin krisis ekonomi juga tidak terjadi hari ini. Jadi kebutuhan ini kita yang sangat merasakan dampaknya. Kemudian media massa juga bagaimana influencer sekarang menggiring-giring ke posisi yang sebetulnya pro dengan pemerintah. Kemudian kita kehilangan tadi peran masyarakat sipil. Nah, partai politik hari ini justru menjadi lembaga yang anti kritik. Mereka cenderung memperjuangkan kepentingan politik, kemudian fungsi partai yang seharusnya membela kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara menjadi hilang. Kemudian bagaimana organisasi politik elektoral hari ini, saya kira tadi juga sudah disampaikan Prof. Wiwi, yang mencari pemimpin yang melakukan konstitusi demokrasi, ini juga ada Ayu Titi, kebutuhan interagama masyarakat untuk memberikan hak suara, menghadirkan representasi politik, dan membangun budaya kontestasi pemilihan yang menghadirkan program nasional dan daerah, ya sebagaimana visi misi pasangan calon. Nah, ini 5 isu krusial, saya kira nggak perlu saya bacakan. Kemudian usulan rencana. Nah, sebetulnya kalau di sini kan di aturan peralihan sangat mungkin gitu loh, bahwa misalnya 2022
dan juga 2023 masih punya kesempatan gitu. Tapi hari ini misalnya kita mau bicara soal bagaimana inkonsistensi pernyataan pemerintah ya di pelaksanaan Pilkada 2020 misalnya pemerintah nggak peduli ketika dibilang ada pandemi gitu. Kemudian pokoknya harus tetap tidak bisa menunggu. Dan juga misalnya ternyata ada hasil baik, saya nggak bilang hasil baik, tapi mungkin ini ada temuan bahwa Satgas Covid mengatakan sampai 96% kepatuhan prokesnya. Dan memang mungkin kita nggak melihat bahwa memang ada klaster gitu ya, atau mungkin kita tidak terblow up media beritanya, tapi memang tidak banyak klaster. Artinya ketika pilkada itu dilakukannya 2022 dan 2023, sebetulnya mungkin kita sudah bisa belajar dari pelaksanaan pilkada di 2020 gitu ya, dengan kondisi pandemi yang sebetulnya sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, tapi apa kata pemerintah ketika rencana pilkada ini diserentak di 2022 dan 2023, bahwa pemerintah sudah nolak dulu gitu loh. Jadi kalau memang usulan ini kan mau usulan dari fraksi-fraksi di DPR ya, pemerintah sudah menolak. Dan kemudian kita lihat juga ada statementnya waktu itu di 2020, itu terjadi kekosongan kepemimpinan. Jadi jangan sampai gitu ya, 2020 itu harus terjadi pilkada karena nggak mau ada kekosongan kepemimpinan hari itu. Dan PLT itu dianggap tidak pandai untuk bisa berkoordinasi secara efektif dalam proses itu. Nah, hari ini juga sebetulnya kita bicara soal bagaimana rencana di 2024, bahwa di 2024 kan kita sekarang sudah tahu petanya bahwa ada hari ini misalnya Nasdem sudah mengeluarkan statement bahwa dia akan menolak juga RUU gitu. Jadi memang kebanyakan partai koalisi pemerintah akhirnya sudah satu suara gitu bahwa mereka tetap akan bertahan di 2024 pilkada dan pemilu di 2024. Nah, jadi kalau editoran koran Tempo ya memang ini permainan politik saja jadwal gitu. Permainan jadwal politik. Nah, apa kabar pemilih Indonesia hari ini? Nah, saya kira juga ini saya juga merefer dari Ayu Titi bahwa sebetulnya masyarakat pemilih menganggap bahwa pemilu adalah proses arahan pemerintah. Kemudian yang menyatakan hal tersebut sebagai proses kewajiban menggunakan hak pilih mereka loyal, dan dari data KPU misalnya di 2020 sampai 76%. Padahal kalau kita lihat ini pandemi tapi ya lumayan kan 76%, padahal dugaan masyarakat sipil sebetulnya ini sepertinya hanya 50% gitu loh kekhawatiran kita, tapi ternyata masyarakat hadir sampai 76%. Kemudian di 2019 kemarin yang 5 kotak itu 81%. Nah, masyarakat misalnya masih terkendala soal hak pilih yang akhirnya belakangan baru protes bahwa saya nggak bisa menggunakan hak pilih karena nggak masuk di PTB misalnya. Kemudian kurangnya pendidikan politik dari partai politik itu sendiri, dan bagaimana soal mendekati reses tapi tidak terserap aspirasinya. Nah, terakhir adalah soal kesinambungan hasil pemerintah daerah dalam melakukan tugas jabatan yang tidak dapat dikontrol. Jadi kalau bicara pemilih ini kan sebetulnya pemilih itu menerima apa yang disampaikan oleh pemimpinnya gitu ya. Jadi pemimpin pengen janji apa ya pemilih ini harus menagih. Nanti ternyata kontrol itu tidak terlalu efektif, bahkan justru malah mencolok dalam penerapan kebijakan yang ini berdampak bagi kesejahteraan pemilih. Nah, ini sedikit sedikit teori aja sih sebetulnya. Jadi bahwa kebijakan itu akan berdampak perilaku dengan sikap politik warga, dan bagaimana sebetulnya kapasitas tata kelola itu memainkan peran dalam memajukan keamanan manusia dan juga termasuk kapasitas efektif tuntutan warga. Ini sedikit catatan JPPR di 2019. Tadi kalau Prof. Wimi cerita, sebetulnya masalahnya itu aja gitu. Saya kira perlu juga banyak menemukan hasil ini, dan juga teman-teman koalisi masyarakat sipil bahwa ya lagi-lagi soal daftar pemilih yang nggak tercatat, kemudian keterlambatan pengiriman surat suara, kotak suara yang nggak tersegel, suara tertukar gitu, dan juga praktek politik uang yang terus terjadi. Kemudian di 2020 ya ada juga praktek politik uang. Kemudian kalau sekarang yang baru adalah soal bagaimana pemilih yang akhirnya reaktif, kemudian dia nggak berangkat, tapi juga nggak dijemput oleh KPPS misalnya untuk memberikan suara. Jadi juga termasuk ya logo stiker yang udah dicoblos pasangan calon. Nah ini tadi ya 545 kehilangan hak pilih karena melakukan isolasi mandiri. Nah, pertanyaan mendasar kita sebetulnya, berapa pemilih yang sebetulnya berani mengkritik pemerintahan? Kemudian seberapa besar organisasi masyarakat hari ini yang mempunyai daya pegas dalam menekan, ya itu tadi kebijakan pemerintah yang sebetulnya sudah jauh melenceng gitu dari
ketentuan yang sebetulnya harusnya ada relasi yang baik ya, mutualisme tadi. Jadi bagaimana peta-peta kondisi hari ini itu bisa saling melengkapi, kemudian memberikan kebutuhan itu apa gitu. Dan bagaimana sebetulnya hubungan relasi tadi. Saya jadi ingat ketika Prof. Azra sempat berstatement bahwa saya nggak mau nyoblos gitu, tapi beliau tidak mengajak, tapi hanya berstatement. Nah itu kan berarti ketika setiap pemilih begitu, jangan-jangan memang 2024 itu ya nggak akan sukses gitu. Tapi apakah berani gitu masyarakat kita, pemilih kita untuk tidak menunaikan hak pilihnya itu mereka juga takut saya kira. Belum kalau kita bicara soal pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, politik uang lah, intimidasi. Jadi akhirnya ya kita akhirnya dipaksa gitu oleh rezim. Nah, bagaimana jika pilkada dan serentak pemilu, pilkada serentak pemilu dan pilkada 2024, kita tahu bahwa hari ini nih rilisnya Bloomberg yang kemudian sebetulnya di pandemi Indonesia pandemic story sebetulnya juga sudah dirilis ya, bahwa kita itu masih akan ada virus ini sampai 10 tahun ke depan di Indonesia. Jadi Indonesia ada di urutan terakhir dan rata-rata 7 tahun gitu. Berarti kan kalau 2024 tinggal 3 tahun lagi. Kemudian kalau dengan kompleksitas itu. Nah tadi saya kira Mas Pram, Kang Pram juga sudah cerita bahwa berharap itu merupakan pertama dan terakhir. Nah kemudian ini juga misalnya kaitannya dengan bagaimana pemilih berpotensi tidak cermat dalam melakukan pemetaan calon, apalagi pemilih pemula dan pemilih perempuan. Mereka kan kesulitan dalam menentukan kualifikasi calon ketika akan berlangsung 1 tahun misalnya ya, kemudian tidak ada edukasi yang maksimal. Nah, tahun 2002 dan 2023 ada 100 daerah dan 170 daerah yang tidak mempunyai kepala daerah. Nah, karena adanya PLT penjabat, bagaimana memastikan bahwa kebijakan jangka panjang program pemerintah dapat secara kolektif tetap dirasakan masyarakat pemilih. Takutnya misalnya penjabatnya ini bisa dikendalikan oleh salah satu penguasa misalnya, nanti jadi beda gitu ya yang diterima oleh masyarakat selama ini ketika memang kepala daerahnya bekerjanya baik. Kemudian ini juga aparat penyelenggara saya kira berpotensi mengalami degradasi mental. Jadi saya juga khawatir mentalnya ini kemudian akan membuat imun tadi turun, kemudian kegagalan kinerja akibat mekanisme kerja borongan tadi yang rumit, dan juga rentan kecurangan serta berisiko kematian. Apalagi nih tambahnya pandemi COVID. Pandemi COVID ini orang kan nggak boleh capek-capek, orang harus selalu tidur tuh kalau bisa nggak sampai jam 10 malam misalnya begitu. Nah ini kalau sudah dalam kondisi ini kan berhari-hari gitu ya. Dan tidak semua aparat penyelenggara kita juga sebetulnya sudah paham betul dengan proses teknis di tingkatan TPS. Kemudian bagaimana misalnya partai pemenang menuai hasil kemenangan yang di tengahnya tadi menguntungkan kepentingan tapi bukan kebutuhan pemilih secara umum. Nah, bagaimana sebetulnya mewujudkan keadilan pemilih ini sedikit sharing saja sebetulnya ya menciptakan peraturan yang mempermudah pemilih terutama secara efektif, efisien dan tidak banyak konflik. Kemudian perlu desain khusus sistem pelaksanaan elektoral terutama di masa pandemi ini guna mengurangi potensi penyelenggara dan pemilih yang tertular. Jadi apakah nanti ada TPS-nya di lebih luas atau mungkin tadi Mas Kang Pram juga cerita bahwa lebih sedikit gitu ya pemilihnya, jumlah pemilih di TPS dan adanya misalnya fasilitas pemberian vaksin cuma-cuma gitu. Saya nggak tahu mungkin kalau 3 tahun lagi sudah mungkin bisa. Kemudian bagaimana swab antigen dan termasuk peralatan APD. Juga misalnya jika pemilu terpaksa nih dilakukan 2024, ya memang harus tidak dalam sautan pelaksanaan sehingga tadi meminjam istilah Prof. Wiwi ya pemilih itu mampu menentukan aspirasi kedaerahan dengan lebih rasional dan kritis. Kemudian terakhir adalah soal pemilih harus mendapatkan asupan informasi terkait sosialisasi pelaksanaan pemilu serentak 2024. Saya nggak yakin nih hari ini sudah ada yang siap-siap gitu partai politik gitu. Kalau mesinnya sendiri mungkin panasnya udah. Nah jadi mohon maaf ada gangguan. Jadi mungkin kalau asupan informasinya dia tidak serius memberikan gitu loh. Jadi hanya sekedar menyiapkan mesinnya. Tapi apakah mesinnya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ada. Kemudian bagaimana misalnya juga tawaran informasi calon anggota legislatif dan calon kepala daerah beserta jaring aspirasi itu bottom up. Jadi jangan sampai top down lagi. Kan hari ini kita juga kalau belajar desentralisasi juga nggak berhasil gitu karena
pencalonan kepala daerah hari ini juga lebih banyak dilakukan oleh partai politik, pimpinan pusat DPP ya, DPP partai politik. Jadi nggak akan mungkin untuk mewujudkan kebaikan pemerintahan. Nah, mendorong kebijakan cerdas dan cakap yang berasal dari usulan masyarakat. Nah, Muhammadiyah saya kira sangat strategis untuk memberikan itu, dan saya kira persiapan harus dari sekarang karena 2024 ya tinggal 2 tahun lagi ya. Kalau misalnya diproses sudah 2 tahun lagi. Nah, sehingga misalnya lewat gerbong LHKP ini PP Muhammadiyah bisa menitipkan calonnya. Nah, saya dengar juga sih di 2019 sudah ada sebetulnya ya skema ini, tapi ya tadi memang partai politik ini nggak serius gitu loh untuk betul-betul memihak kepentingan masyarakat atau apa yang dikemaui oleh pemilih. Jadi, nah misalnya ya kalau skema misalnya tawarnya adalah misalnya di Jawa Tengah misalnya ada 13 dapil ya, 5 dong dari unsur masyarakat dititipkan kepada partai politik yang memang punya kans yang sangat besar gitu. Apalagi kalau hari ini kita kan cukup bisa membaca siapa itu gitu ya. Jadi ya itu harus kita dorong bersama dan kita harus punya taktik atau mungkin strategi, dan saya kira LKP Muhammadiyah sudah sangat mumpuni dalam hal itu untuk bisa menekan partai politik untuk betul-betul mau mewujudkan gitu. Jadi ini highlightnya mau mewujudkan. Kalau cuman hanya sekedar dicalonkan ya iya, tapi nanti terwujud apa tidak.